Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga keadaan anak-anak sekalian baik-baik semuanya ya, dan sehat tentunya. Nah, pada pembelajaran hari ini, untuk mengawali kegiatan pembelajaran, kita ice breaking dulu ya, agar anak-anak sekalian lebih bersemangat. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lungu-lungu-lung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi hari ini kakak akan menjelaskan di bab 1 Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka Sudah Besar. Ini adalah pelajaran kelas 4 yang ini dan di semester yang pertama bab 1. Tujuan pembelajarannya akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita atau di dalam cerita. Yang kedua, siswa dapat mengucapkan kata-kata yang panjang. Yang ketiga, siswa dapat membedakan antara kalimat transitif dan intransitif, serta menggunakannya. Dan yang keempat, siswa dapat mencari arti kata di dalam kamus dan membuat sebuah proyek kamus kelas 4. Nah, langsung saja kita lanjut ke materinya anak-anak. Materi yang pertama, anak-anak dapat membuka buku Kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia di kelas 4 semester 1 di bab yang pertama. Itu ada di halaman 3. Nah, untuk anak-anak yang belum mendapatkan atau belum mempunyai bukunya, bisa membuka link deskripsi yang sudah kakak lampirkan di bawah ini. Nah, itu di halaman 3 ada teks tak muat lagi. Itu anak-anak dimohon untuk membacanya dan memahaminya sendiri secara individu. Setelah itu, anak-anak menceritakan kembali ya dengan bahasanya sendiri, dengan kalimatnya sendiri. Paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya anak-anak. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Itu anak-anak dapat membuka di halaman 7. Ada kalimat transitif dan kalimat intransitif. Sebelumnya nih, kalimat transitif itu apa sih? Nah, kalimat intransitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Langsung saja ke contohnya anak-anak. Jadi, kalimat transitif itu ada subjek, predikat, dan objek. Maksudnya, seperti kita mempelajari bahasa Inggris, itu ada kata kerja, ada subjeknya, ada objeknya. Nah, hampir sama. Jadi, contohnya itu seperti ini. Lani memetik jambu. Lani adalah subjek, memetik adalah predikat ataupun kata kerja,
dan jambunya itu adalah sebuah objeknya. Ada lagi contoh lain. Dewi memanggang roti. Dewi adalah sebuah subjek. Memanggang adalah sebuah predikat ataupun kata kerja. Dan yang ketiga itu Dewi memanggang roti. Roti adalah sebuah roti adalah sebuah objeknya. Nah, kalau kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan sebuah objek. Jadi contohnya seperti Lani menangis, Dewi marah. Jadi kalau misal kalimat transitif itu kan harusnya mempunyai objek. Jadinya kalau misal tadi Lani menangis karena Dewi, nah itu bisa dikatakan sebuah kalimat transitif. Tapi kalau hanya Lani menangis, Dewi marah, itu bisa dikatakan sebagai kalimat intransitif yang tidak ada objeknya. Bisa dimengerti anak-anak? Jika ada yang ingin bertanya, silakan menulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke penugasan untuk anak-anak sekalian. Jadi penugasannya anak-anak dapat membuka di halaman 8. Itu ada menulis, mencari kalimat transitif dan kalimat intransitif dalam cerita tak muat lagi. Nah, bisa ditulis di kolom tabel itunya. Yang kalimat transitif itu yang tadi yang mana ya? Dan bukti sebuah objeknya itu yang mana? Terus yang kalimat intransitif itu yang seperti apa? Mohon untuk anak-anak sekalian dapat mengisi ya. Dapat belajar di rumah secara mandiri ataupun dengan bantuan orang tua ataupun berdiskusi dengan teman-temannya. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Jika belum, kakak lanjut dengan ice breaking dulu ya, agar tidak terlalu pusing dalam memikirkan pembelajaran kali ini, agar kita tetap happy dan nyaman, seru. Ice breakingnya adalah tepuk fokus. Nah, jadi seperti ini anak-anak, perhatikan ya. Tepuk fokus. Bila aku sudah belajar, maka aku harus fokus. Fokus. Bisa? Baik, sekarang kita bersama-sama ya. Tepuk fokus. Bila aku sudah belajar, maka aku harus fokus. Fokus. Yeay, anak-anak hebat sekali. Nah, selanjutnya materinya dapat anak-anak buka di halaman yang selanjutnya. Itu di halaman 9. Ada sebuah teks cerita lagi yang berjudul Suka dan Tidak Suka. Itu anak-anak mohon dibaca lagi secara mandiri ya, dengan bantuan orang tua, teman, ataupun kerabat lainnya. Ataupun secara individu, itu sangat hebat. Oke, setelah anak-anak baca sekalian, kira-kira ada kalimat yang baru gak sih? Yang asing untuk anak-anak sekalian? Nah, jadi untuk kali ini kakak akan membahas tentang mencari arti kata baru ataupun kata asing. Bisa dibuka di halaman 15 anak-anak. Nah, baca kembali cerita tak muat lagi dan cerita suka dan tidak suka. Adakah kata-kata yang baru bagi kalian? Dapatkah kalian menebak artinya? Nah, jadi kata-kata barunya itu yang ada di kalimat tadi itu kira-kira yang asing untuk anak-anak sekalian itu apa aja? Contohnya nih, anak-anak sekalian dapat menulis kata panik. Itu kan tadi ada ya di halaman 11. Itu yang bawah sendiri itu ada, tapi ada orang yang sangat takut dengan sesuatu sampai panik. Nah, panik itu kan mungkin agak asing ya untuk anak-anak sekalian. Itu bisa ditulis kata-kata barunya itu panik dan arti menurut perkiraan saya. Nah, kira-kira kalau panik itu kira-kira apa ya artinya? Panik itu bisa bingung nih harus ngelakuin apa lagi. Udah
nggak tahu apa-apa. Nah, setelah itu kita mencari arti menurut kamus. Nah, itu kita mencari melalui Google. Anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak cara mengakses Google itu seperti apa? Jika belum tahu, bisa ditemani oleh orang tua, kerabat, ataupun saudaranya ya yang lebih tua, agar tetap bisa diawasi oleh orang yang lebih tua ya. Nah, caranya bisa diklik Google dan buka laman kbbi.kemdikbud.go.id. Nah, untuk linknya nanti kakak taruh di kolom deskripsi di bawah ini ya. Nah, itu setelah anak-anak buka sekalian nanti langsung terpampang seperti ini. Nah, setelah itu anak-anak sekalian dapat menulis kata panik di pencarian itu tadi ya, ataupun kata-kata asing yang belum anak-anak mengerti artinya itu seperti apa. Setelah itu pencet tombol gambar pencarian itu warna biru, dan setelah itu akan menemukan sendiri jawabannya itu artinya itu seperti apa. Seperti itu. Kira-kira ada yang belum paham belum anak-anak? Jika ada yang belum paham, bisa tulis di kolom komentar ya, tidak usah malu-malu. Cikini kegondang dia, hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Cikini ke gondang dia, hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah ice breaking dan doa penutup, saatnya untuk kakak menutup pembelajaran pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Mohon maaf jika kakak dalam menyampaikan masih ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.